Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marieta Damayanti Agustin, NIM 190. Di sini saya akan menjelaskan etika komunikasi langsung dalam Islam dan secara umum. Pengertian komunikasi secara umum. Komunikasi adalah suatu aktivitas manusia yang saling berinteraksi antara satu orang maupun lebih. Konsep tentang komunikasi tidak hanya berkaitan dengan masalah cara berbicara efektif saja, melainkan juga etika bicara. Dalam pandangan agama Islam, komunikasi memiliki etika, agar jika kita melakukan komunikasi dengan seseorang, maka orang itu dapat memahami apa yang kita sampaikan. Komunikasi secara Islam. Dalam perspektif Islam, komunikasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia, karena segala gerak langkah kita selalu disertai dengan komunikasi. Komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi yang Islami, yaitu komunikasi berakhlak al-karimah atau beretika. Komunikasi yang berakhlak al-karimah berarti komunikasi yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Etika komunikasi dalam Islam terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu kaulan sadidan, adalah perkataan yang benar. Yang kedua, kaulan baligho, yaitu efektif dan tepat sasaran. Yang ketiga, kaulan karima, yaitu perkataan yang mulia. Yang keempat, kaulan ma'rufan, yaitu perkataan yang baik dan pantas. Yang kelima, kaulan layyina, yaitu lemah lembut. Yang keenam, kaulan maisura, yang berarti mudah diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika komunikasi tidak langsung secara umum. Komunikasi tidak langsung yaitu proses komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung atau membutuhkan bantuan media komunikasi sebagai penghantar pesan atau informasi. Dalam komunikasi tidak langsung ini tidak serta berlangsung begitu saja, itu tidak tatap muka secara langsung, namun memerlukan adanya alat media komunikasi untuk berkomunikasi dengan jarak jauh. Dalam komunikasi tidak langsung ini selalu menggunakan media komunikasi sebagai alat bantu penyampaian pesan atau informasi, di mana media-media tersebut yaitu televisi, telepon, internet, radio, dan sebagainya. Kelebihan dan kekurangan komunikasi secara tidak langsung, yaitu kelebihannya dapat menjangkau lebih luas lagi, lebih mudah untuk berkomunikasi dengan banyak orang, dan bisa sampai dalam berkomunikasi dengan skala besar. Dan kekurangan, mengalami gangguan atau sinyal sulit untuk terjaga dari segi rahasianya pesan atau informasi. Etika komunikasi secara tidak langsung melalui telepon. Berhati-hatilah dengan volume suara, jika tidak dikontrol dapat menyebabkan kesalahan perfeksi. Jangan menjawab saat telepon ada tamu atau bertemu dengan orang lain. Jika kita menjawab telepon, maka kita dianggap kurang menghormati orang yang sedang bertamu atau yang ditemui. Dan jangan meletakkan telepon genggam di meja saat bertemu dengan orang lain atau sedang ada tamu. Biarkan orang yang kita telepon mengetahui saat kita menyalakan speaker melalui email. Selalu menggunakan alamat email yang profesional. Bijak dalam menggunakan tanda seru kecuali untuk hal-hal yang menggembirakan. Berpikir 2 kali sebelum mengirim reply all, karena tidak semua orang perlu dengan pesan yang akan dikirim, dan berhati-hati saat mengirim pesan humor, karena terkadang akan berbeda persepsi saat diungkapkan langsung maupun melalui tulisan atau melalui pesan SMS, WhatsApp, dan telepon. Dan yang terakhir, jangan menggunakan singkatan untuk pesan yang formal, dan jangan merubah tempat pertemuan melalui pesan, karena mungkin orang yang kita temui tidak selalu mengecek ataupun melihat pesan. Dan lihat ke kamera saat berbicara sehingga kita terlihat sedang kontak mata, dan jika kita melihat ke arah layar komputer maka kita akan terlihat sedang menunduk. Sekian pemaparan video presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olga Utari Nuraisya Oktavian, NIM 044. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika komunikasi secara Islam. Nah, adapun pengertian secara etimologi, etika itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti watak, kesusilaan, atau adat, seperti itu. Nah, dalam kamus bahasa Indonesia, kamus umum bahasa Indonesia, etika itu diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak. Nah, kemudian kalau dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika itu berarti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Nah, jadi kumpulan asas-asas ini itu berkenaan dengan akhlak.
Jadi nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Nah, seperti itu. Kemudian adapun arti etika sendiri dari segi terminologi atau istilah, yaitu sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para ahli. Nah, jadi ungkapan yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Untuk yang pertama, menurut Ahmad Amin, itu mengartikan etika itu adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk. Jadi menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dan menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat. Nah, sedangkan menurut Sugarda Kawaja, itu etika itu adalah filsafat nilai. Nah, jadi pengetahuan tentang nilai-nilai, kemudian ilmu yang mempelajari mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang merupakan pertimbangan dan perasaan sampai mengenai tujuannya. Kemudian etika dalam Islam. Nah, etika dalam Islam dikenal dengan akhlak atau adab. Nah, jadi etika dalam Islam itu merupakan hal yang sangat mulia di atas ilmu. Karena orang yang berilmu tanpa etika itu sama halnya orang yang berilmu tersebut tidak mengamalkan ilmunya. Nah, sebaliknya orang yang beretika pasti ia adalah orang yang berilmu. Karena apa? Karena mungkin seseorang itu tahu tentang etika, apa yang baik dan apa yang buruk tanpa adanya ilmu. Nah, oleh karena itu sebuah slogan dalam Islam itu menegaskan al-adabu fauqal ilmi. Nah, yang artinya adab itu lebih tinggi daripada ilmu tentang etika, akhlak. Karena dalam hal ini Islam itu sebagai agama rahmatan lil alamin. Nah, banyak menjelaskan tentang etika yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah-sunnah sebagai petunjuk kehidupan. Nah, contohnya yang pertama, komunikasi atas dasar kebenaran dan kesabaran dalam melakukan aktivitas komunikasi. Nah, Islam itu memandang bahwa komunikasi yang dilakukan harus ada tujuan dan maksud yang baik. Kemudian yang kedua, filtrasi dalam menerima informasi atau tabayyun. Nah, dalam aktivitas ini komunikasi tentu adanya aktivitas penerimaan dan penyampaian pesan. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman atau teknologi informasi saat ini, tentu melalui jaringan internet dalam media sosial, itu kita sangat mudah menemukan atau menerima informasi tanpa terhalangnya jarak dan waktu. Kemudian yang ketiga, hindari saling olok-mengolok atas perbedaan Islam. Nah, jadi Islam itu mengajarkan agar dalam aktivitas komunikasi harus bersifat saling menghargai dan menghormati atas perbedaan, baik itu perbedaan atas suku, ras, budaya, maupun perbedaan pilihan dan pendapat. Kemudian yang keempat, yang terakhir, jadi berkomunikasi dengan cara dan bahasa yang baik serta tersirat nilai-nilai kebaikan. Nah, jadi dalam berkomunikasi itu kita harus pintar menggunakan cara dan bahasa yang baik agar tersirat nilai-nilai kebaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratiarawati, NIM 043. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu etiket jamuan, etiket dalam jamuan. Jadi etiket dalam jamuan di sini yang pertama itu memperkenalkan sesama kolega atau partner. Jadi jika kalian sedang berada di acara makan siang dan ingin memperkenalkan pimpinan atau atasan kalian pada kolega dari perusahaan lain. Jadi misalnya sudah pasti dalam hal ini atasan kalian itu merupakan orang yang lebih penting. Katakan aja langsung seperti, Pak, perkenalkan saudara putra dari perusahaan apa, seperti itu. Terus kepada putra katakan, Putra, perkenalkan atasan saya dari perusahaan Y, Bapak Pangaribuan, misalnya seperti itu. Jadi dengan demikian perkenalan singkat tadi itu dapat berkembang pada pembicaraan lebih lanjut di antara mereka tadi. Jadi kalian dapat mengganti contoh atasan tadi itu, misalkan ibu, teman, atau bapak. Kemudian yang kedua itu ada berdiri. Jadi jika ada yang bangun, menurut etika itu seorang pria sebaiknya berdiri jika rekan semejanya yang berjenis kelamin wanita meninggalkan meja atau kembali ke meja setelah ia dari kamar kecil. Kemudian yang ketiga itu ada
memperbaiki dasi, misalnya kalau itu pria atau laki-laki. Jadi walaupun kalian sedang merasa sangat lapar dan ingin segera makan, sebaiknya jangan lupa atur letak dasi sebelum mulai menyantap hidangan, jadi sehingga tidak mengganggu saat kalian tengah makan. Dan tidak boleh juga atau jangan letakkan dasi itu ke belakang bahu, karena hal tersebut itu tampak tidak sopan dan tidak rapi. Bila tidak mempunyai klip khususnya untuk dasi, masukkan sedikit bagian ujung dasi tersebut ke dalam kemeja. Serbet juga dapat dipakai untuk menutupi dasi. Kemudian yang keempat itu cicipi. Jadi jika kalian tidak tahu apakah makanan yang akan dimakan tersebut sudah cukup asin atau belum, jadi jangan rusak acara makan tersebut dengan menambahkan garam pada makanan sebelum kalian itu tahu pasti apakah makanan tersebut itu sudah cukup asin atau belum bagi kalian. Karena dengan langsung menambahkan garam tanpa mencicipinya terlebih dahulu dan ternyata makanan tersebut sudah cukup asin, kalian tidak mungkin dapat menghabiskan makanan tersebut. Jadi hal ini akan memberi kesan tidak baik. Kemudian yang kelima itu ada, atau yang terakhir itu ada siku di meja. Jadi meletakkan siku di meja memang nyaman, tapi hal ini tidak dibenarkan bila kalian itu melakukannya pada suatu jamuan makan siang atau makan malam. Jadi hal ini itu memberi kesan tidak sopan, apalagi bila kemeja yang kalian kenakan tersebut berlengan panjang. Bila terkena noda akan terlihat jelas seperti itu. Jadi kapan kalian boleh meletakkan siku di atas, meletakkan siku di meja makan? Jadi waktu yang tepat adalah di antara dua makanan, maksudnya pada waktu selesai menyantap makanan pembuka dan akan masuk ke makanan utama, atau pada saat selesai menyantap makanan utama dan akan melahap makanan penutup. Jadi kalian dapat relax sebentar sambil menantikan makanan berikutnya, atau dapat juga pada saat kalian harus berbicara dengan teman satu meja yang posisinya itu tidak langsung di sebelah kalian. Jadi letakkan siku di atas serbet dan dekatkan posisi kalian dengan lawan bicara sehingga kalian dapat mendengar apa yang dikatakannya. Mungkin itu penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.